Nggih, Pak. Oke, kita belajar arming dan disarming dulu. Arming. Jadi ketika arming, baling-balingnya muter tapi drone-nya belum naik ya. Terus untuk disarming atau mematikan baling-baling, lagi arming. Jadi untuk mematikan baling-balingnya, tekan ke bawah stick kiri pol. Untuk armingnya 2, harus stick 2. Untuk mematikan baling-baling 1 saja, stick ke bawah pol untuk mematikan putaran baling-balingnya. Oke, sekarang kita coba take off ya, untuk naik ke atas. Arming dulu. Pastikan GPS-nya bagus, sudah hijau, minimal dapat 9 atau 10 GPS ya. Terus kalau terbang di zona seperti ini tidak direkomendasi ya. Ini saya tes terbang di sini karena sudah biasa. Lokasinya sempit seperti ini, sangat berisiko. Saya biasa latihan di sini atau tes terbang di sini karena sudah biasa, karena sudah tahu ya. Dan untuk terbang sebaiknya di lapangan, di area yang terbuka, yang lebar dan luas untuk menghindari resiko nabrak dan lain-lain. Dan untuk display kadang-kadang agak krepek-krepek itu karena di sekitar sini banyak wifi ya, wifi rumahan. Jadi itu juga salah satu jadi faktor pengganggu. Oke, kita langsung naikkan drone-nya dengan cara gas tuasnya ke atas. Jadi ketika terbang, lengannya akan berubah ke posisi ke atas seperti itu. Lalu untuk ketika kita mau landing, maka kita harus turunkan dulu lengannya ke bawah dengan cara ini, geser ke bawah seperti ini. Maka akan turun ke bawah untuk landingnya. Nah, baru bisa kita turunkan ke bawah perlahan. Nah, nanti ketika drone-nya sudah sampai ke tanah, kakinya menyentuh tanah, barulah ini ditahan ke bawah pol. Jadi untuk menurunkan ini sedikit saja diarahkan. Ketika landingnya sudah menyentuh tanah, baru
tahan pol ke bawah. Perlahan, ketika sudah nyentuh tanah baru sticknya ditahan ke bawah pol. Jadi kurang lebih seperti itu untuk take off landingnya, dan itu bisa dilakukan berkali-kali sampai lancar. Jika itu sudah lancar, maka bisa dilanjutkan untuk terbang ke jarak yang lebih jauh ya, yang lebih tinggi dan lebih jauh. Jadi belajar untuk take off landingnya ini beberapa kali supaya benar-benar paham untuk cara naik dan turun sehingga sampai mendarat. Dan ketika mau mendarat, sebelum benar-benar mendarat, pastikan lengannya berada di posisi bawah. Kalau sudah terbang, bisa dirubah ke posisi atas. Kita contohkan satu kali lagi ya. Take off. Nah, ketika sudah naik ke atas, maka lengannya akan naik seperti itu. Nah, ketika kita mau landing, barulah kita turunkan seperti ini. Jadi jangan sekali-kali posisi lengannya posisi di atas terus kita landing, maka kameranya akan kena tanah. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah naik dan lengannya mau dirubah ke atas juga bisa. Ini switchnya ini digeser ke atas. Nah, jadi seperti itu ya untuk take off dan landingnya. Untuk view kamera bisa dilihat di layar di screen kedua. Oke, sekarang kita landing lagi. Caranya turunkan dulu lengannya supaya kita bisa landing. Nih, stick ini turunkan ke bawah. Tunggu sampai lengannya benar-benar turun ke bawah. Seperti itu, baru kita turunkan. Perlahan dengan stick kiri. Kalau landingnya sudah menyentuh ke tanah, baru tahan pol ke bawah untuk mematikan baling-balingnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya, yaitu untuk fungsi stick kiri dan stick kanan. Jadi kalau stick kiri ini kita naikkan seperti ini, maka drone-nya akan naik. Lalu kalau drone-nya sticknya kita lepas, maka drone-nya anteng seperti itu ya. Lalu kalau stick kirinya kita turunkan ke bawah sedikit, maka drone-nya akan turun.
Lalu untuk rotasi ke kiri seperti ini. Lalu untuk rotasi ke kanan seperti ini. Nah, terus untuk yang ini untuk maju seperti itu, maju. Terus jika ini ditarik ke sini, ini mundur seperti ini. Lalu kalau ini kita geser ke kanan, maka drone-nya akan bergeser ke kanan juga. Kalau sticknya kanan ini kita geser ke kiri, maka drone-nya akan bergerak ke kiri. Maka penting ketika latihan, usahakan kita pilot ini menghadap ke utara, drone-nya pun menghadap ke utara, supaya pergerakan stick ini sinkron dengan drone-nya. Karena drone-nya ngadepnya ke utara, kita ngadepnya ke utara. Kalau drone-nya kita balik seperti ini sangat berbahaya ketika latihan. Nah, kamera menghadap ke kita, jadi kalau kita suruh maju, maka drone-nya akan ke sini seperti ini. Ini maju, maju, ini mundur, terus ini ke kiri, berlawanan ya berarti ya, ini ke kanan. Jadi untuk posisi seperti ini, jika untuk latihan awal ini sangat berbahaya. Lebih aman jika posisi awal, posisi drone hadap kameranya sama seperti pilot, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau seperti ini, pilot dan drone yang ngadepnya sama, untuk maju mundurnya ini sama ya, maju mundur sama seperti yang kita lakukan di stick kiri. Lalu kita akan coba ya untuk terbang di ketinggian 70 meter dan maju sekitar 250 meter untuk tes return to home-nya atau RTH-nya. Naik dulu. Oke, bisa dilihat di layar monitor ya. Tingginya 37, 39, 40. Kita akan naik sekitar 70 meter ya. Oke, kita sambil maju. Oke, 72 meter. Sekarang drone bergerak maju. Nah, saya merubah posisi ya supaya antenanya masih bisa terlihat oleh drone-nya. Jadi supaya tidak ada yang menghalangi antara antena dengan drone-nya. Nah, sekarang kita akan coba return to home ya, dengan cara menekan dan tahan tombol ini sampai bunyi tulalit. Lepas. Go home. Maka drone-nya akan kembali ke titik semula, yaitu di sini tadi. Nah, drone-nya sudah jaraknya semakin pendek. Nah, ini kalau return to home, maka landing gearnya akan pindah ke posisi bawah dengan sendirinya. Jadi tanpa kita perintahkan dengan tombol, landingnya akan berada di posisi bawah karena sudah mode landing otomatis. Nah, ini landing. Ketika mau dibatalkan, tekan RTH-nya 1 kali untuk membatalkan perintah RTH-nya. Tekan 1 kali, tik. Nah, maka
perintah RTH-nya ini batal dan drone akan nunggu perintah berikutnya dari remote. Nah, dan landingnya sudah posisinya sudah turun karena sudah siap landing. Oke, kita dekatkan dulu. Nah, jadi posisi landingnya sudah arahnya di bawah ya, karena siap-siap untuk landing. Nah, kalau kita mau landing seperti itu langsung kita landingkan. Tapi kalau misalnya mau diterbangkan lagi, posisinya ini bisa dirubah lagi ke atas seperti ini, biar naik lagi ke atas supaya stabil, lebih stabil lagi untuk terbangnya. Oke, video tutorialnya sekian, semoga bermanfaat ya, dari kelengkapan fungsi-fungsi alatnya, pengecasan, persiapan sampai tes terbang dan tes return to home-nya. Jadi ini unitnya masih normal ya, masih bisa digunakan dengan layak. Terima kasih sudah nonton ya. Kita tutup dengan video ini dan bisa dipahami untuk videonya, bisa dilihat dari awal sampai part terakhir ini. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan panduan untuk latihan awal untuk menerbangkan DJI Inspire. Oke, kita landing ya. Kita landingnya kita turunkan dulu. Landing turun. Lalu drone-nya jangan lupa posisinya dirubah supaya ngadepnya sama seperti si pilot. Jadi yang kita lihat hanya ekornya saja. Nah, seperti itu baru kita turunkan pelan-pelan. Landing nyentuh ke tanah, lalu kita tahan full ke bawah.